Oke, di sini saya bersama orang yang pertama dengan nama siapa? Muhammad Abdul Rashid Al Khairi dari 10/4. Oke. Di sini saya ingin memberitahu tentang ekologi. Apa sebelumnya sudah tahu? Belum. Oke, di sini ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Sistem ekologi terbentuk dari kesatuan dan interaksi antar komponen, menyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Analisis ekologi digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian. Dan kesejahteraan asas ekologi digunakan dalam menganalisis lingkungan hidup manusia, pertambahan penduduk, peningkatan produksi makanan, penghijauan, erosi, banjir, pelestarian, plasma nutfah dan hewan-hewan langka, koleksi buah-buahan langka dan pencemaran lingkungan. Apakah sudah cukup dengan materi tadi? Sudah paham apa itu ekologi? Coba diulangin lebih rindas aja tuh. Yang bagian ini aja ya. Komponennya itu yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik hidup. Ya, komponen biotik itu hidup, dan abiotik itu yang tak hidup. Sistem ekologinya terbentuk dari kesatuan dan interaksi antar komponen, penyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Analisis ekologinya digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan kelestarian dan kesejahteraan. Apakah sudah mengerti? Ya. Oke, kita lanjut orang kedua. Oke, di sini saya bersama orang yang ketiga dengan nama siapa? Harun Nabil Mahendra dari kelas 7. Oke, Nabil. Ya. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu tuh tentang ekosistem darat nih. Lu udah tahu belum ekosistem darat itu apa? Belum tahu. Belum terlalu hafal sih mengenai tentang ekosistem darat ini. Gak ada yang nyuruh ngapain gitu. Ya, kalau mau ngapain mah ini kan remet, bro. Oh iya, itu remet ya. Oke, iya bener remet ini. Gimana Lalu sini berapa, bro? Kameramen. Wes, yang bener kameramen wes. Gempa coy. Maaf ya. Jeduk ini. Kita bikin sinematik. Oke. Langsung materi nih, ekosistem darat itu adalah ekosistem yang terdapat di permukaan bumi dan didominasi oleh faktor-faktor abiotik dan biotik yang khas dari lingkungan daratan. Berikut adalah beberapa tipe utama ekosistem darat beserta ciri-cirinya. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Ciri-ciri curah hujan tinggi lebih dari 2000 mm per tahun. Suhu hangat sepanjang tahun. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Vegetasi lebat dengan lapisan kanopi yang kompleks. Contoh lokasinya Amazon di Amerika Selatan, hutan Kongo di Afrika Utara, hutan Kalimantan di Indonesia. Dan di sini ada ciri-ciri 4 musim yang jelas dengan suhu yang bervariasi. Apa udah tahu apa belum? Oke. Di sini tuh ada pohon-pohon yang menggugurkan daun di musim gugur. Keanekaragaman spesies lebih rendah dibandingkan hutan hujan tropis. Nah, contohnya itu di lokasi Amerika Utara bagian timur, Eropa Barat, dan Asia Timur. Nah, di sini tuh savana ciri-cirinya padang rumput yang luas dengan ciri-ciri beberapa pohon tersebar. Musim kemarau yang sangat panjang dan musim hujan yang pendek. Oke. Di sini ada gurun, ciri-cirinya udah tahu apa belum nih gurun? Belum terlalu tahu. Gurun ini ciri-cirinya curah hujan yang sangat rendah, suhu siang hari itu sangat tinggi, dan suhu malam sangat rendah. Vegetasi sangat jarang dengan adaptasi khusus untuk menghemat air. Oke, di sini udah paham belum seputar ekosistem darat? Sudah. Oke, ya. Kita lanjut ke orang keempat. Siapa tuh orang keempatnya? Jadi kita hari ini akan membuat video. Awak anjir, jangan ngeplok. Oke, di sini saya bertemu dengan orang selanjutnya. Oke, Eki. Nah, di sini gue pengen jelasin nih tentang daur sulfur. Apa tuh? Nah, itu daur sulfur itu adalah sirkulasi sulfur
dalam berbagai bentuk kimia di biosfer. Yang penting bagi organisme hidup karena merupakan komponen esensial dari protein dan vitamin. Sulfur di atmosfer terutama dalam bentuk gas sulfur, dioksida, dan hidrogen sulfida. Gas-gas ini dilepaskan dari aktivitas vulkanik, pembakaran bahan bakar fosil, dan dekomposisi bahan organik dan mikroorganisme. Di daratan sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, sulfida, dan sulfat. Melakukan bantuan sulfida melepaskan ion sulfat ke dalam tanah yang kemudian diserap oleh tanaman. Tanaman ini mengeliminasi sulfur ke dalam asam amino dan hewan menggunakan sulfur dengan memakan tanaman atau hewan lain. Ketika organisme mati, bakteri dan jamur menguraikan bahan organik, melepaskan sulfur kembali ke lingkungan sebagai H2S. Nah, di sini tuh daur sulfur tuh berperan penting nih. Males kan gua jadi rekan dia. Pentingnya itu mengatur produktivitas ekosistem dan kualitas air. Namun aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dapat meningkatkan konsentrasi SO2 di atmosfer, menyebabkan polusi udara dan hujan asam yang berdampak negatif pada lingkungan. Nah, tuh ada lagi nih di lingkungan perairannya, sulfur juga terdapat dalam bentuk sulfat terlarut. Fitoplankton dan alga menyerap sulfat ini, memasukkannya ke dalam rantai makanan akuatik. Saat organisme akuatik mati, dekomposisi mengembalikan sulfur ke air atau sulfur dapat diendapkan sebagai mineral di dasar laut. Itu ke kamera lu. Nah, dengan demikian, daur sulfur melibatkan berbagai proses biokimia yang memastikan sirkulasi dan cairan sulfur. Apakah sudah mengerti seputar dengan daur sulfur nih? Coba ulang apa? Ini udah waktu nih. Oke, paham. Oke, kita lanjut orang berikutnya. Ya. Oke, di sini saya bersama orang selanjutnya dengan nama siapa? Padi. Wah, ini King MPLS nih pas. Kalbe. Baik. Berapa? MPLS 2000 berapa? 2000 berapa nih? 2022. Wah, betul. 2022. Iya deh, lu lagi. Ayo langsung be. Oke, di sini tuh ada ekosistem laut. Sebelumnya udah tahu belum? Belum. Oke. Di sini gue jelasin ekosistem laut adalah sistem ekologi yang terdiri dari organisme laut dan lingkungan abiotik mereka. Ekosistem ini memiliki berbagai habitat seperti laut dalam, terumbu karang, padang lamun, dan pantai yang berbatu. Berikut beberapa komponen dari ekosistem laut. Yang pertama ada produsen, organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis seperti fitoplankton dan alga. Yang kedua ada konsumen, organisme yang memakan produsen atau konsumen lain. Ini termasuk herbivora, misalnya ikan yang memakan alga, karnivora misalnya hiu yang makan ikan lain, dan omnivora. Yang ketiga ada decomposer, organisme yang di sini saya bersama orang itu sepertinya dari jamur. Padi. Wah, ini King MPLS pas. Kalbe. Berapa? 2022. Dalam 2022. Iya deh. Oke, di sini tuh ketersediaan ada ekosistem laut. Di sini ada jenis-jenis ekosistem laut. Ada tahu belum? Yang pertama ada terumbu karang, terdiri dari organisme laut dan mereka. Ekosistem kedua ada berbagai habitat, area dalam, terumbu karang, padang lamun, dan pantai yang berbatu. Yang ketiga ada padang laut, beberapa komponen dari ekosistem laut. Yang pertama ada produsen, organisme yang penting sebagai sifat makanan sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis seperti fitoplankton dan ada mangrove. Kedua ada ikan bakau di organisme yang memakan bumi dan pantai dan erosi. Misalnya seputar ekosistem laut, ekosistem laut. Ketiga ada decomposer, organisme yang menguraikan bahan organik mati seperti bakteri dan jamur yang membantu mendaur ulang nutrisi kembali ke dalam ekosistem. Yang keempat ada lingkungan abiotik, faktor fisik dan kimia dalam lingkungan laut seperti suhu, salinitas, arus, kedalaman, dan ketersediaan cahaya. Di sini ada jenis-jenis ekosistem laut. Ada tahu belum? Apaan tuh? Oke, di sini tuh yang pertama ada terumbu karang, habitat yang sangat produktif dan memiliki keragaman hayati tinggi. Yang kedua ada laut dalam, area dengan tekanan tinggi, cahaya yang sangat sedikit dan suhu yang rendah. Yang ketiga ada padang lamun,
habitat laut dangkal yang terdiri dari tumbuhan lamun ini penting sebagai tempat bertelur dan membesarkan anak bagi banyak spesies ikan dan invertebrata berat. Yang keempat ada mangrove. Hutan bakau di sepanjang pantai melindungi garis pantai dan erosi garis spesies. Segitu saja seputar ekonomi laut, ekosistem laut. Sorry. Aman. Udah paham? Oke, paham. Kita lanjut ke orang selanjutnya. Oke, di sini saya bersama orang yang pertama dengan nama siapa? Muhammad Abdul Rashid Al Khairi dari 10-4. Oke. Di sini saya ingin memberitahu tentang ekologi. Apa sebelumnya sudah tahu? Belum. Oke, di sini ekologi adalah cabang ilmu biologi yang mempelajari interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lain dan juga dengan lingkungan sekitarnya. Dalam ilmu lingkungan, ekologi dijadikan sebagai ilmu dasar untuk memahami interaksi di dalam lingkungan. Komponen yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik dan abiotik. Sistem ekologi terbentuk dari kesatuan dan interaksi antar komponen, menyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Analisis ekologi digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan dan kelestarian. Dan kesejahteraan asas ekologi digunakan dalam menganalisis lingkungan hidup manusia, pertambahan penduduk, peningkatan produksi makanan, penghijauan, erosi, banjir, pelestarian, plasma nutfah dan hewan-hewan langka, koleksi buah-buahan langka dan pencemaran lingkungan. Apakah sudah cukup dengan materi tadi? Sudah paham apa itu ekologi? Coba diulangin lebih ringkas aja sih. Yang bagian ini aja ya. Komponennya itu yang terlibat dalam interaksi ini dapat dibagi menjadi komponen biotik hidup. Ya, komponen biotik itu hidup dan abiotik itu yang tak hidup. Sistem ekologinya terbentuk dari kesatuan dan interaksi antar komponen penyusun ekosistem yang saling berhubungan satu sama lain. Analisis ekologinya digunakan oleh manusia untuk menciptakan lingkungan hidup berkelanjutan dengan cara dapat dipertanggungjawabkan demi pengamanan kelestarian dan kesejahteraan. Apakah sudah mengerti? Oke, kita lanjut orang kedua. Oke, di sini saya bersama orang yang ketiga dengan nama siapa? Harun Nabil Mahendra dari kelas 7. Oke, Nabil. Ya. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu tuh tentang ekosistem darat nih. Lu udah tahu belum ekosistem darat itu apa? Belum tahu. Belum terlalu hafal sih mengenai tentang ekosistem darat ini. Gak ada yang nyuruh ngapain bro. Ya, kalau mau ngapain mah ini kan remet bro. Oh iya, kita remet ya. Oke, iya bener remet ini. Gimana Lalu berapa bro? Kameramen. Wes, yang bener kameramen wes. Gempa coy. Maaf ya. Jeduk ini. Kita bikin sinematik. Oke. Langsung materi nih, ekosistem darat itu adalah ekosistem yang terdapat di permukaan bumi dan didominasi oleh faktor-faktor abiotik dan biotik yang khas dari lingkungan daratan. Berikut adalah beberapa tipe utama ekosistem darat beserta ciri-cirinya. Yang pertama ada hutan hujan tropis. Ciri-ciri curah hujan tinggi lebih dari 2000 mm per tahun. Suhu hangat sepanjang tahun. Keanekaragaman hayati yang sangat tinggi. Vegetasi lebat dengan lapisan kanopi yang kompleks. Contoh lokasinya Amazon di Amerika Selatan, hutan Kongo di Afrika Utara, hutan Kalimantan di Indonesia. Dan di sini ada ciri-ciri 4 musim yang jelas dengan suhu yang bervariasi. Apa udah tahu apa belum? Oke. Di sini tuh ada pohon-pohon yang menggugurkan daun di musim gugur. Keanekaragaman spesies lebih rendah dibandingkan hutan hujan tropis. Nah, contohnya itu di lokasi Amerika Utara bagian timur, Eropa Barat, dan Asia Timur. Nah, di sini tuh savana ciri-cirinya padang rumput yang luas dengan ciri-ciri beberapa pohon tersebar. Musim kemarau yang sangat panjang dan musim hujan yang pendek. Oke. Di sini ada gurun, ciri-cirinya udah tahu apa belum nih gurun? Belum terlalu tahu. Gurun ini ciri-cirinya curah hujan yang sangat rendah, suhu siang hari itu sangat tinggi dan suhu malam sangat rendah. Vegetasi sangat jarang dengan adaptasi khusus untuk menghemat air.
Oke, di sini lu udah paham belum seputar ekosistem darat? Sudah. Oke, ya. Kita lanjut ke orang keempat. Siapa tuh orang keempatnya, San? Jadi kita hari ini akan membuat video lawak anjir, jangan ngeplok. Oke, di sini saya bertemu dengan orang selanjutnya. Eki dari Putu. Oke, Eki. Nah, di sini gue pengen jelasin nih tentang daur sulfur. Apa tuh? Nah, itu daur sulfur itu adalah sirkulasi sulfur dalam berbagai bentuk kimia di biosfer. Yang penting bagi organisme hidup karena merupakan komponen esensial dari protein dan vitamin. Sulfur di atmosfer terutama dalam bentuk gas sulfur, dioksida, dan hidrogen sulfida. Gas-gas ini dilepaskan dari aktivitas pembakaran bahan bakar fosil dan dekomposisi bahan organik dan mikroorganisme. Di daratan sulfur ditemukan dalam bentuk mineral, sulfida, dan sulfat. Melakukan bantuan sulfida melepaskan ion sulfat ke dalam tanah yang kemudian diserap oleh tanaman. Tanaman ini mengeliminasi sulfur ke dalam asam amino dan hewan menggunakan sulfur dengan memakan tanaman atau hewan lain. Ketika organisme mati, bakteri dan jamur menguraikan bahan organik, melepaskan sulfur kembali ke lingkungan sebagai H2S. Nah, di sini tuh daur sulfur tuh berperan penting nih. Males kan gua jadi rekan dia. Pentingnya itu mengatur produktivitas ekosistem dan kualitas air. Namun aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil dapat meningkatkan konsentrasi SO2 di atmosfer, menyebabkan polusi udara dan hujan asam yang berdampak negatif pada lingkungan. Nah, tuh ada lagi nih di lingkungan perairannya, sulfur juga terdapat dalam bentuk sulfat terlarut. Fitoplankton dan alga menyerap sulfat ini, memasukkannya ke dalam rantai makanan akuatik. Saat organisme akuatik mati, dekomposisi mengembalikan sulfur ke air atau sulfur dapat diendapkan sebagai mineral di dasar laut. Itu ke kamera lu. Nah, dengan demikian, daur sulfur melibatkan berbagai proses biokimia yang memastikan sirkulasi dan sedang sulfur. Apakah sudah mengerti seputar dengan daur sulfur nih? Coba ulang apanya? Ini udah waktu nih. Oke, paham. Oke, kita lanjut orang berikutnya. Ya. Oke, di sini saya bersama orang selanjutnya dengan nama siapa? Padi. Wah, ini King MPLS nih pas. Kalbe. Gimana? 2000 berapa? MPLS 2000 berapa? Oh, 2000 berapa nih? 2022. Wah, 2022. Iya deh, lu lagi. Ayo langsung be. Oke, di sini tuh ada ekosistem laut. Sebelumnya udah tahu belum? Belum. Oke. Di sini gue jelasin ekosistem laut adalah sistem ekologi yang terdiri dari organisme laut dan lingkungan abiotik mereka. Ekosistem ini memiliki berbagai habitat seperti laut dalam, terumbu karang, padang lamun, dan pantai berbatu. Berikut beberapa komponen dari ekosistem laut. Yang pertama ada produsen, organisme yang mampu menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis atau kemosintesis seperti fitoplankton dan alga. Yang kedua ada konsumen, organisme yang memakan produsen atau konsumen lain. Ini termasuk herbivora, misalnya ikan yang memakan alga, karnivora misalnya hiu yang makan ikan lain, dan omnivora. Yang ketiga ada dekomposer, organisme yang menguraikan bahan organik mati seperti bakteri dan jamur yang membantu mendaur ulang nutrisi kembali ke dalam ekosistem.
Yang keempat ada lingkungan abiotik, faktor fisik dan kimia dalam lingkungan laut seperti suhu, salinitas, arus, kedalaman, dan ketersediaan cahaya. Di sini ada jenis-jenis ekosistem laut. Ada apa tuh? Apaan tuh? Oke, di sini tuh yang pertama ada terumbu karang, habitat yang sangat produktif dan memiliki keragaman hayati tinggi. Yang kedua ada laut dalam, area dengan tekanan tinggi, cahaya yang sangat sedikit dan suhu yang rendah. Yang ketiga ada padang lamun, habitat laut dangkal yang terdiri dari tumbuhan lamun ini penting sebagai tempat bertelur dan membesarkan anak bagi banyak spesies ikan dan invertebrata berata. Yang keempat ada mangrove, hutan bakau di panjang pantai yang melindungi garis pantai dan erosi garis spesies. Segitu saja seputar ekonomi laut, ekosistem laut. Sorry. Aman. Udah paham? Oke, paham. Kita lanjut ke arah selanjutnya.